Latar belakang Deklarasi Kairo. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam adalah deklarasi hak asasi manusia yang diadakan di Kairo, di ibu kota Mesir pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi ini merumuskan poin-poin hak asasi manusia dan dalam perspektif nilai-nilai ajaran Islam. Nah, dalam deklarasi ini terdapat sekitar 25 pasal yang sebagian besar mengutip dari Al-Quran sebagai dasar acuan dan sumber ajaran nilai-nilai Islam. Beberapa topik yang diangkat dalam Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam yang sebenarnya jauh sebelum diadakannya deklarasi telah pernah ditulis oleh Khalid M. Ishak dalam tulisannya yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam, yang diterbitkan oleh jurnal The Review dari International Commission on Justice pada tahun 1974 bulan Juni, yang isinya adalah tentang hak asasi manusia dalam Al-Quran. Poin-poin yang ditulis Khalid M. Ishak itu antara lain, yang pertama itu ada hak untuk hidup. Nah, menurut Al-Quran, nyawa seseorang itu adalah fitrah atau suci. Kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Allah, kecuali dengan sesuatu sebab yang adil. Al-Quran Surat 17 ayat 33. Barang siapa membunuh seseorang selain karena membunuh orang lain atau karena membuat kekacauan di atas bumi, ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memberikan kehidupan kepada satu jiwa, ia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia. Quran Surat 5 ayat 32. Hak untuk memperoleh keadilan. Seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat ditugaskan menjadi seorang rasul. Menegakkan keadilan adalah salah satu tugas utama beliau, dan ini pula yang harus menjadi tanggung jawab negara, khususnya negara anggota OKI atau Organisasi Konferensi Islam, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, dalam badan-badan pemerintahan dan kebijakan publik. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah sebagai saksi dalam keadilan, dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak tidak adil. Selalu bertindak adil, karena hal itu lebih dekat kepada takwa. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka lakukan." Jelas dalam firman Allah tersebut, juga dalam hak-hak yang sebelumnya dijelaskan, adalah harus ada korelasi antara keadilan dan juga hak warga negara, atau dapat dikatakan adanya hubungan antara organ-organ negara dengan warga negara, sehingga dapat tercapainya hak-hak yang sesuai dengan menghasilkan definisi keadilan. Seperti halnya Al-Quran yang mengenal satu kriteria yang menjadikan seseorang lebih tinggi derajatnya, yaitu dengan ketakwaan. Perbedaan atas dasar etnis, ras, agama, budaya, dan negara tidak relevan. Hai manusia, telah kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha sadar. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Latar belakang yang keempat itu ada hak dan kewajiban kepatuhan atas hukum. Manusia harus mengikuti apa yang sesuai dengan hukum dan menjauhi apa yang telah dilarang dalam hukum. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi negara-negara OKI untuk menjalankan asas rule of law terhadap seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun pejabat negara. Dalam Al-Quran Surat 5 ayat 2 yang artinya, dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Selanjutnya, poin kelima yaitu hak memperoleh perlindungan dan kebebasan. Nah, hal ini menjadi acuan negara-negara OKI dalam menjamin kebebasan rakyat-rakyatnya tanpa terkecuali. Contohnya itu menjamin kebebasan rakyatnya dalam memilih keyakinan mereka atau agama mereka, dan mereka juga menjamin rakyatnya untuk memilih pembimbing spiritual mereka juga, karena mereka juga mempunyai
memiliki merupakan suatu keberanian untuk mengungkapkan pendapat dan kebenaran dalam sebuah pembuktian dalam keimanan. Oleh karena itu, demokrasi yang menjamin kebebasan seseorang untuk berbicara dan berpendapat selayaknya selaras dengan Islam terdapat di dalam Quran surat 4 ayat 135. Jadi dengan kata lain, kita itu dijamin, kita posisikan kepada kehidupan sehari-hari bahwa dengan memiliki hak berbicara dan menyatakan kebenaran itu, setiap insan manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di antaranya ada hak berbicara dan mengutarakan kebenaran. Ketika kita mau ingin berpendapat, kita juga harus terlebih dahulu melewati tahap hak untuk mengungkapkan pendapat. Baru setelah itu kita melewati atau melalui tahap hak menyampaikan kebenaran. Jadi terlebih lagi di zaman era modern sekarang, kita itu dikenal dengan freedom of speech atau kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi seperti apa yang setiap insan miliki, yaitu diantaranya dengan memiliki hak kebebasan berbicara, hak kebebasan berpendapat, serta hak untuk mengutarakan kebenaran. Itu merupakan buah daripada freedom of speech atau kebebasan berekspresi. Karena pada dasarnya berekspresi itu banyak indikator ataupun banyak hal-hal yang terkandung di dalam ekspresi. Itu kira-kira contoh sehari-hari ataupun contoh realita di mana ya kebebasan itu yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Terlepas daripada kebebasan yang dimiliki oleh deklarasi KIP. Mendapatkan kehormatan menurut Al-Quran perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang sebagai anggota masyarakat merupakan prioritas utama dalam nilai-nilai sosial yang harus dijaga oleh seluruh penyelenggara, terutama para penyelenggara pemerintahan harus bersedia dan membuka peluang